Gerakannya tuh saya pelajari betul. Ya saya bukan dokter tapi saya bisa menganalisa gerakan itu gitu. Apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah Kota Surabaya, tracingnya sedemikian baik, kemudian upaya-upayanya deteksi dan lain-lain sedemikian baik. Sekarang saya Pak, sekarang yang sudah mubazir itu saya ngomong, saya nggak mau mengeluarkan dari data ini Pak. Kalau nggak secara medis, saya sampaikan gitu. Meskipun sebetulnya udah 1 bulan lebih dia. Saya ngomong harus ada tes yang menyatakan medis bahwa dia sehat. Baru saya akan tarik. Kalau enggak, saya nggak akan keluarkan dari data ini. Saya sampaikan ini ada tim yang bergerak ke situ Pak. Selain tim yang rayu ini, tim perayunya Pak. Berat Pak, ngerayu Pak. Saya tahu loh Pak. Kenapa saya tahu? Karena itu laporan-laporan. Jadi cara masuknya mereka itu lewat UGD Pak. Nggak bisa nolak kalau lewat UGD. Saya sampai pelajari di situ Pak. Sebetulnya, cuman saya kalau mau teriak nanti Bu Risma kok orang nggak sakit kok gitu. Oke. Tapi saat itu memang saya kepepet Pak. Sehingga saya teriak. Tapi kalau enggak ya untuk apa saya diem. Cuman beban jadi Surabaya berat Pak. Saya tiap hari Pak, Skylab itu antara Dharma Wangsa, antara Rumah Sakit Dr. Somo dan Hoki. Karena di situ ada sentra PKL, kudu tak tutup aja. Sentra PKL, tapi Bu, kita makan apa gitu. Berat ya Pak. Kita bisa memahami mungkin beban Surabaya ini sama dengan beban seprovinsi Jawa Timur mungkin ya, karena semua rujukannya ke Surabaya gitu. Makanya ya ini harus kita pikirkan, mungkin nanti alur rujukannya mungkin betul-betul kita pikirkan bersama, ya, terima kasih banyak Bu Risma. Ada lagi? Kami sekali lagi di Surabaya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya Bu Risma dan jajarannya, Bu Penny. Kemudian terima kasih kami diterima dan kami open, siap bila dimintain bantuan atau pendapat Bu Risma. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Nanti yang soal rumah sakit itu coba saya akan diskusikan dengan Bu Feni. Tapi sekali lagi saya nggak narik yang di situ, tapi yang baru, ya. Karena nanti kalau tesnya tambah banyak, mungkin kan kasusnya tambah banyak, yang baru ya. Aku bisa menyelesaikan ini. Betul Pak, karena saya punya tracingnya. Gerakannya tuh saya pelajari betul. Ya saya bukan dokter, tapi saya bisa menganalisa gerakan itu. Gitu. Saya mungkin lama loh Bu Feni, alatnya nggak ada sampai saya gimana caranya. Terus akhirnya Pak Menkes saya kalau kan, Bu saya masih rapat dengan Presiden. Wah saya pokoknya nggak peduli, Bapak harus jawab pertanyaan saya gitu kan. Akhirnya iya nanti saya bantu. Senengnya setengah mati Pak, saya dapat itu Pak, kayak dapat apa. Jadi saya tahu positioningnya orang-orang ini loh Pak. Ya, kalau nggak dapat tuh saya susah. Tapi 1.000 berapa itu ya? Terima 1.000 yang kita swab itu yang jadi baru 250 berapa? Iya. Saya sampaikan tenang aja Kak teman. Kita sudah bisa mendetek orang itu, saya bilang itu. Justru kita tracingnya banyak ya. Iya. Pasti kalau tracingnya betul ya pasti itu, iya. Terus terlalu lama ini Pak, terlalu lama itu. Coba kemarin di awal-awal itu saya dapat alat itu Pak, selesai. Wong kita sudah tahu siapa-siapanya. Enggak ada masalah Pak. Nanti didampingi itu tadi peran RT RW. Jadi RW sangat support mereka. Dulu kita kasih nama pasien nomor sekian. Pak RW itu siapa ya, enggak tahu kan siapa, tapi begitu kita kasih nama, oh ya kenal aku, langsung mereka support. Gitu. Kan saya sudah komunikasi dengan Bu Feni sudah fake. Saya akan sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Ya. Menakutkan itu saya justru itu. Dia nggak sakit apa-apa seolah-olah, tapi dia kemana-mana. Monggo. Di sini boleh? Wani nggak ikut, Wani.
Jadi begini, kita dari IDI cabang Surabaya, dan kemudian dari perkumpulan rumah sakit seluruh Indonesia Surabaya, Jawa Timur, ini kita tadi memberi diskusi, kita berdiskusi dengan Bu Risma, apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah kota Surabaya, tracingnya sedemikian baik, kemudian upaya-upayanya deteksi dan lain-lain sedemikian baik. Kemudian masalahnya memang Surabaya ini adalah rujukan dari Jawa Timur. Semua rujukan bahkan sebelum COVID pun rujukannya dari di Surabaya untuk seluruh Jawa Timur. Dari segi profesi dan versi mungkin kita mensosialisasikan bagaimana rujukannya sehingga mungkin yang bisa ditangani di daerah tidak semuanya dirujuk ke Surabaya yang bisa ditangani, karena kita tahu bahwa sebetulnya sudah hampir belasan rumah sakit sudah menjadi pusat rujukan penanganan COVID di Jawa Timur. Sehingga ini mungkin hanya perlu sosialisasi saja, dan kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman di daerah, mungkin tidak semuanya harus dirujuk ke Surabaya, karena sudah ditetapkan rumah sakit rujukan di seluruh Jawa Timur, dan itu dianggap mampu untuk menangani pasien-pasien COVID, baik dari segi fasilitas maupun sumber dayanya. Ya. Jadi kita berdiskusi dengan Bu Risma, kita mengusulkan, seperti kita ketahui COVID ini 80% kan ringan gejalanya, 15% berat, 5% kritis. Nah, kalau bisa ada rumah sakit rujukan khusus COVID, itu untuk menangani pasien yang berat dan kritis. Kemudian usul juga untuk ada rumah sakit karantina untuk menangani pasien yang 80% ini yang keluhannya ringan. Sehingga yang keluhan ringan ini ke depannya tidak membebani rumah sakit, dan rumah sakit fokus untuk menangani yang kasus berat dan kritis. Risma akan mendiskusikan, mungkin mungkin yang tahu pasti adalah Dinas Kesehatan Surabaya dan pemerintah kota Surabaya, karena yang tahu pasti lokasi-lokasi di Surabaya di mana. Kita belum tahu juga dari IDI mengusulkan di beberapa tempat, tetapi nanti tergantung dari Pemkot dan Dinas Kesehatan. Misalnya fasilitas-fasilitas TNI mungkin kalau bisa dipakai fasilitas-fasilitas TNI, karena ini kan sebetulnya hanya misalnya bahkan mendirikan tenda, atau misalnya ruang yang kosong itu bisa dibentuk, dikasih bed, kemudian ya, karena ini kan menangani kasus yang ringan, bukan kasus yang berat, jadi tidak perlu fasilitas khusus yang canggih-canggih begitu ya. Jelas sudah ada di Surabaya ini ada 2 rumah sakit swasta yang menyanggupi untuk mengkhususkan paling tidak dominan untuk khusus kasus COVID. Nah, bednya tergantung dari rumah sakitnya. Contoh misalkan kayak di rumah sakit swasta ya di RSAU misalnya, dia sih sudah nyiapkan 230 tempat tidur, bisa saja. Bahkan dia akan nyiapkan untuk hall-nya yang biasa kita untuk ruang pertemuan itu. Ruang pertemuan itu kalau diisi 500 bed saja masih bisa, itu salah satunya. Kan yang ringan, ya yang ringan bisa seperti itu. Tapi kalau yang berat memang harus pakai ventilator, peralatan dan sebagainya yang harus kita siapkan. Sebetulnya cukup. Kalau betul-betul ini rujukan ini sesuai dengan pola rujukan yang ada. Sebetulnya saya sudah mengingatkan pada teman-teman direktur rumah sakit yang ada di Jawa Timur, agar di Jawa Timur kan ada wilayah-wilayah tertentu ada rujukan utama. Misalkan kalau di daerah Madiun ada rumah sakit Sudono Madiun sebagai rujukan utama, Saiful Anwar rujukan daerah Malang, Sidoarjo dan sebagainya itu untuk daerah selatan. Itu sebenarnya sudah bisa nerima, nggak perlu terjadi rujukan lepas ini. Ini tadi yang didiskusikan kan, banyaknya rujukan lepas itu tahu-tahu sudah di IGD-nya rumah sakit yang ada di Surabaya dari luar kota. Ini yang membebani rumah sakit di Surabaya seperti itu. Yang masih kita lihat kenapa kok terjadi seperti itu. Sebenarnya mereka kan cukup. Saya sudah ngecek kok sebetulnya di rumah sakit itu masih ada, daerah masih ada. Cuma kadang-kadang pasien itu kadang-kadang ya trust, kepercayaan dan mantepnya gitu, itu salah satunya seperti itu. Nah ini nanti kita buat polanya seperti apa yang disampaikan Bu Wali tadi. Harus ada jaminan bahwa memang rumah sakit daerah itu enggak langsung ke sini semua, kan jelas. Kita sudah menyiapkan, memang Surabaya sudah luar biasa. Kita apresiasi dengan apa yang kinerja dari Pemkot ini, bahwa kita sudah menyiapkan betul-betul. Tetapi kan masalahnya bebannya ini yang dari luar ini memang sulit kita nangani. Karena
terus terang saja kita juga tidak bisa nolak pasien itu. Makanya nanti kita buat pola, paling tidak saya akan juga sebagai dari versi akan memberi informasi pada rumah sakit daerah, jangan sampai terjadi rujukan lepas itu yang penting. Nanti kita siapkan Apa polanya. kira-kira? Ya nanti kita akan sosialisasi pada masing-masing direktur di daerah, ya toh. Kan versi punya 8 koordinator wilayah. Itu nanti kita sampaikan pada korwilnya masing-masing agar kalau ya apalagi ringan dan sebagainya tidak perlu kan dilepas. Orang itu tergantung biasanya kalau tidak dilayani di situ ya silakan aja cari rujukan karena begitu. Nah pasti orang lebih mantap ke Surabaya pasti karena kita pusat orang-orang ahlinya kan memang di Surabaya semua kan misalnya. Tapi sebenarnya rumah sakit itu dokter spesialisnya juga ada semua. Dan kita selalu menekankan akreditasi. Jadi kita untuk mensosialisasikan itu kita aspeknya tetap kita akreditasi. Dan ini sudah saya sampaikan pada semua direktur rumah sakit. Ini akan berpengaruh pada iya, itu akreditasinya kan dia mungkin bisa di downgrade gitu. Oh, enggak, artinya nanti kita lihat persoalannya. Jadi kita membuat sanksi dan sebagainya itu kan kita lihat persoalannya. Oke. Meningkatkan kemampuannya, meningkatkan fasilitasnya, kemampuan SDM-nya, rasanya rujukan ke Surabaya mungkin bisa dikurangi ke depannya ya. Itu tujuan utama kita.